Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arna Rihanti dengan NIM 23040750051. Nah, teman-teman, coba kita bayangkan situasi di sebuah kelas saat guru sedang menjelaskan materi pelajaran. Sebagian siswa mungkin terlihat memperhatikan, tetapi di sisi lain ada juga siswa yang diam-diam membuka smartphone, mengecek media sosial, atau bahkan bermain game. Nah, situasi seperti ini mungkin terlihat sederhana, namun sebenarnya memiliki pengaruh yang besar terhadap proses belajar siswa di kelas. Nah, saat ini teknologi digital sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Smartphone dan internet memudahkan siswa mendapatkan informasi dengan sangat cepat. Namun di balik manfaat tersebut, teknologi juga dapat menjadi sumber gangguan ketika digunakan secara tidak tepat di ruang kelas. Lalu muncul pertanyaan penting. Apakah penggunaan teknologi digital di kelas selalu membantu proses belajar atau justru dapat mengganggu konsentrasi siswa? Untuk memahami hal tersebut, pada kesempatan ini saya akan membahas topik mengenai fenomena distraksi digital di kelas, ancaman terhadap konsentrasi dan kualitas belajar siswa. Nah, saat ini kita hidup di era digital, di mana teknologi sudah sangat dekat dengan kehidupan siswa. Nah, teknologi digital telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari siswa. Smartphone dan internet memberikan banyak kemudahan dalam mengakses informasi, namun kehadiran teknologi di ruang kelas juga membawa tantangan baru bagi proses belajar siswa. Smartphone dan internet memberikan kemudahan bagi siswa untuk mengakses berbagai informasi dengan cepat dan mudah. Nah, misalnya, siswa dapat mencari materi pelajaran melalui internet, menonton video pembelajaran, atau berdiskusi secara online dengan teman. Hal ini tentu dapat mendukung proses belajar jika dimanfaatkan dengan baik. Namun, di sisi lain, keberadaan smartphone ini yang selalu dekat dengan siswa juga dapat menimbulkan tantangan baru di dalam kelas. Artinya, teknologi digital tidak hanya memberikan manfaat, tetapi juga berpotensi menimbulkan gangguan dalam proses belajar. Nah, meskipun teknologi memiliki banyak manfaat, penggunaan yang tidak terkontrol dapat mengganggu konsentrasi siswa selama proses belajar berlangsung. Nah, ketika teknologi menjadi gangguan, jadi meskipun teknologi mendukung pembelajaran, penggunaan yang tidak terkontrol itu dapat mengganggu konsentrasi siswa selama proses belajar berlangsung. Itu dikarenakan media sosial itu sangat mudah diakses di zaman sekarang. Yang kedua itu notifikasi muncul terus-menerus, dan yang ketiga itu perhatian siswa itu mudah teralihkan jika ada notifikasi pesan dari smartphone-nya. Nah, ketika siswa menerima notifikasi pesan atau melihat update dari media sosial, perhatian mereka itu seringkali langsung teralihkan dari penjelasan guru. Nah, akibatnya itu siswa tidak lagi fokus sepenuhnya pada kegiatan belajar di kelas. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas apa itu distraksi digital. Nah, untuk memahami masalah ini lebih jauh, kita perlu mengetahui dahulu apa yang dimaksud dengan distraksi digital. Nah, menurut Rosen tahun 2020, distraksi digital itu merupakan kondisi ketika perhatian seseorang teralihkan oleh rangsangan digital dari perangkat seperti smartphone, tablet, atau laptop sehingga mengganggu fokus pada tugas utama. Nah, contohnya itu ada smartphone, ada media sosial, ada game, dan notifikasi pada aplikasi media sosial. Dengan kata lain, distraksi digital itu terjadi ketika teknologi yang seharusnya membantu justru mengalihkan perhatian dari kegiatan belajar. Nah, realitas distraksi di ruang kelas. Dalam praktiknya, distraksi digital sering muncul melalui berbagai aktivitas yang tidak berkaitan dengan pembelajaran. Nah, yang pertama itu membuka media sosial saat guru menjelaskan. Yang kedua, mengirim pesan atau chatting dengan temannya. Yang ketiga itu bermain game. Dan yang keempat itu menonton video yang tidak relevan dengan mata pelajaran tersebut. Nah, aktivitas-aktivitas tersebut biasanya
dilakukan secara singkat, tetapi jika terjadi berulang kali dapat mengganggu konsentrasi siswa selama proses pembelajaran. Nah, jadi perhatian siswa itu menjadi terbagi antara pelajaran dan aktivitas digital lainnya. Nah, mengapa distraksi digital ini terjadi? Yang pertama itu karena akses internet yang mudah. Yang kedua, kebiasaan penggunaan gadget. Dan yang ketiga, banyaknya notifikasi aplikasi. Dan yang terakhir itu kurangnya pengawasan penggunaan perangkat di dalam kelas. Ketika siswa sudah terbiasa menggunakan gadget dalam kehidupan sehari-hari, mereka cenderung sulit untuk melepaskan perhatian dari perangkat tersebut, bahkan saat berada di dalam kelas. Hal inilah yang membuat distraksi digital menjadi tantangan baru dalam dunia pendidikan di era teknologi. Nah, selanjutnya itu ada dampak konsentrasi pada siswa. Jadi, distraksi digital itu dapat menurunkan kemampuan siswa untuk mempertahankan perhatian selama pembelajaran. Nah, yang pertama itu ada fokus belajar menurun. Nah, jadi artinya itu siswa menjadi kurang mampu mempertahankan perhatian pada materi pelajaran. Nah, yang kedua itu ada perhatian itu sangat mudah teralihkan. Hal ini itu sering terjadi karena adanya notifikasi, pesan, atau aplikasi lain pada smartphone. Nah, yang ketiga itu ada proses memahami materi itu menjadi lebih lambat. Karena perhatiannya terbagi, mereka tidak menerima informasi secara penuh. Pada slide selanjutnya. Nah, ketika perhatian siswa terus teralihkan, mereka menjadi kurang mampu mempertahankan fokus pada pelajaran yang telah dijelaskan oleh guru. Dengan demikian, distraksi digital itu dapat menurunkan kemampuan siswa untuk mempertahankan konsentrasi di dalam kelas. Nah, slide selanjutnya itu ada dampak pada kualitas pembelajaran di kelas. Nah, di sini ada dua artikel yang bisa saya tampilkan apa dampak distraksi digital itu bagi kualitas pembelajaran. Selain mempengaruhi konsentrasi, distraksi digital itu berdampak pada kualitas pembelajaran. Nah, dampak yang pertama itu adalah pemahaman materi yang kurang optimal. Yang kedua itu hasil belajar menurun. Dan yang ketiga itu motivasi belajar itu jadi kurang. Nah, ketika siswa tidak fokus selama pembelajaran, pemahaman materi itu menjadi kurang optimal. Hal ini juga dapat menyebabkan hasil belajar siswa di dalam kelas. Nah, siswa yang sering terdistraksi oleh gadget biasanya lebih sulit memahami materi pelajaran, kesulitan menyelesaikan tugas, serta kurang siap ketika menghadapi ujian di kelas. Nah, selain itu, distraksi digital juga dapat membuat siswa lebih tertarik pada aktivitas di gadget dibandingkan pada kegiatan belajar di kelasnya. Nah, akibatnya motivasi belajar siswa juga itu dapat mengalami penurunan. Nah, pada slide selanjutnya itu adapun peran guru dalam mengelola teknologi ataupun tanggung jawab siswa. Nah, untuk mengatasi distraksi digital itu diperlukan peran dari berbagai pihak, terutama guru dan siswa. Nah, peran guru itu yang pertama ada menetapkan aturan penggunaan gadget, mengawasi penggunaan perangkat digital di dalam kelas, dan yang ketiga itu menggunakan metode pembelajaran yang lebih menarik. Nah, guru itu dapat menetapkan aturan penggunaan gadget di dalam kelas, mengawasi penggunaan perangkat digital, serta menggunakan metode pembelajaran yang lebih menarik agar siswa itu tetap fokus pada mata pelajaran pada saat itu. Nah, selain guru, siswa juga itu memiliki tanggung jawab untuk menggunakan teknologi secara bijak. Nah, selain guru, siswa juga itu memiliki tanggung jawab untuk menggunakan teknologi secara bijak selama proses pembelajaran di kelas. Nah, yang pertama itu siswa itu harus fokus pada pembelajaran. Yang kedua itu mengurangi penggunaan media sosial saat mata pelajaran. Dan yang terakhir itu memanfaatkan teknologi untuk kegiatan belajarnya. Nah, dengan kerjasama antara guru dan siswa, teknologi digital itu dapat dimanfaatkan secara lebih positif dalam proses pembelajarannya. Teman-teman, sebagai mahasiswa dan calon pendidik, kita juga perlu memahami bagaimana perkembangan teknologi dapat mempengaruhi proses belajar peserta didik di dalam kelas.
Fenomena distraksi digital itu menunjukkan bahwa teknologi itu tidak selalu berdampak positif jika tidak digunakan dengan bijak. Tanpa pengelolaan yang tepat, teknologi justru itu mengganggu konsentrasi pada siswa dan menurunkan kualitas belajar pada siswa. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk belajar bagaimana memanfaatkan teknologi secara bijak dalam dunia pendidikan di masa sekarang, hingga teknologi tidak menjadi gangguan tetapi justru menjadi alat yang mendukung proses belajar yang aktif di dalam kelas. Nah, terima kasih atas perhatian teman-teman. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.